Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sudah lancar ya. Ya, semuanya alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu Fuada absen, Bu Guru absen hari ini. Siapa yang nggak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya. Berarti anak-anak dalam keadaan sehat semuanya, dalam lindungan Allah. Semuanya semangat untuk belajar hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan belajar hari ini diberikan kelancaran, diberikan kecerdasan oleh Allah sehingga anak-anak paham dengan pelajaran hari ini. Ya, posisi tangannya gimana nak? Nah, pinter, posisi tangannya amin. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, semangat sekali tuh. Yang sebelah sini pinter anak Bu Guru, anak soleh. Sebelah sini anak solehah pinter. Yuk kita tepuk semangat dulu. Boleh tepuk semangat dulu biar pagi ini kita semangat. Tepuk semangat. Tangannya diangkat. Ulang lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Keren anak Bu Guru hari ini. Semangat semua, sehat semua. Kita harus bersyukur kepada Allah. Nah anak-anak, sekarang kita belajar tentang apa sayang? Pinter, gemar membaca. Pinter. Nah, gemar membaca. Membaca apa nak? Pinter. Membaca buku cerita. Nih, membaca buku cerita. Nah, baca buku cerita apa ya? Bu Guru punya buku cerita tentang banyak ini nak. Tentang Nabi. Tentang Nabi siapa nak? Coba dilihat buku cerita Ibu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ya. Nabi kita ya, punya akhlak yang paling baik. Kita harus meneladani sikap beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku cerita Nabi.
buku cerita Nabi Sulaiman. Apa nak? Oh iya, Nabi Sulaiman itu nabi yang mendengar pembicaraan hewan. Tuh, Nabi Sulaiman bagus ini nak. Nanti kalian bisa baca tuh, Nabi Sulaiman ini tuh bisa mendengar suara hewan. Dan nabi yang paling kaya raya. Ya, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Ayub yang terkenal dengan solehnya dan kesabarannya. Nih, Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah bisa mendengar suara hewan. Ya, dan Nabi Ayub. Ada cerita apa lagi sih Bu Guru? Bukunya banyak ya Bu Guru ya? Iya nak, nih bukunya banyak nih. Tuh, buku ada bawa buku banyak nih. Ada cerita Nabi, ada cerita anak yang mandiri seperti anak kelas 1 nih, semua anak-anak Bu Guru dari kelas 1 A, B, C, D semua sudah mandiri. Ya, yang bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu bantuan orang lain. Contoh apa? Ambil baju sendiri, ambil minum sendiri. Ya nak ya? Iya, pinter anak kelas 1. Ya, ada anak yang mandiri, ada cerita Nabi, ada apa lagi nak? Ada cerita yaitu Malin Kundang. Tuh nak tuh, Bu Guru punya buku cerita Malin Kundang. Berasal dari mana sayang? Siapa yang tahu? Oh pintar, dari Sumatera Barat Bu. Siapa yang sudah pernah baca buku cerita Malin Kundang? Coba nanti boleh ya cerita di depan kelas ya, biar didengarkan teman-temannya, dengarkan Bu Guru. Oh iya pintar, anak Bu Guru yang cantik ini. Malin Kundang anak yang durhaka. Oh iya pinter nak. Malin Kundang ini anak yang durhaka, tidak mau mengakui ibunya. Nanti boleh dibaca ya nak ya. Kan kita punya pojok baca. Setiap kita selesai belajar, kita duduk di sana. Ya, kita boleh baca buku cerita. Apalagi Bu, buku cerita Ibu Guru banyak sayang. Ada berbicara. Ini sesuai dengan pelajaran akidah akhlak kita nak. Ya, ada pelajaran akidah akhlak, nanti kita belajar ada berbicara. Ya, diantaranya berbicara itu harus dengan bahasa yang sopan, yang santun. Berbicaranya tidak dengan suara keras. Berbicaranya harus pelan-pelan. Itu nak ya. Nanti boleh kita membaca ada bercerita. Banyak sekali nak sayang ya. Nanti buku-buku cerita Bu Guru ini akan Bu Guru susun di erat, di pojok baca. Anak-anak boleh baca buku cerita. Oke? Nah sekarang kalian lihat buku paket kalian. Coba dilihat halaman 87. Halaman 87, gemar membaca. Kenapa nak disuruh membaca? Kenapa saya? Siapa yang bisa jawab anak Bu Guru? Yang sebelah sini? Oh pinter, untuk menambah ilmu pengetahuan. Pinter. Semakin banyak membaca, semakin ilmu itu kita akan mendapatkan macam-macam ilmu. Ya, orang yang tidak pernah membaca, yang malas membaca, ilmunya ya sedikit. Tapi kalau orang tersebut rajin membaca, ilmunya semakin banyak. Semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan. Nah, anak-anak setiap hari Jumat, anak kelas 1 ada kegiatan membaca di mana? Pintar, di perpustakaan. Di perpustakaan disediakan banyak sekali buku-buku yang bermanfaat. Ya,
seperti yang buku ada tadi bawah, yang Bu Guru tadi udah diberikan contoh-contohnya. Itu adalah buku cerita yang sangat bermanfaat untuk kalian. Boleh nanti kita ke perpustakaan ya, baca buku cerita lagi ya. Nah, sekarang kalian buka halaman 87. Tuh di sini. Joni sudah bisa membaca. Joni senang membaca buku cerita. Joni membaca pada waktu senggang. Joni membaca di rumah dan di perpustakaan sekolah. Nah, sekarang anak-anak, kalau baca buku harus di tempat yang terang, yang ada lampunya atau ada jendelanya seperti kelas ini. Ya nak ya. Dan duduknya juga harus dengan posisi yang benar. Nih lihat Bu Guru nih. Nanti bacanya seperti ini duduknya nak. Tuh, dengan posisi duduk yang benar. Duduknya tidak boleh asal duduk seperti ini misalnya nih. Misalnya bacanya kok duduknya asal-asalan seperti ini duduknya nih. Boleh nggak begini? Tuh. Atau terlalu dekat begini. Terlalu dekat begini sampai tuh jarak mata dan buku terlalu dekat. Tidak boleh. Membaca itu harus dengan posisi duduk yang benar. Lihat contoh Bu Guru. Nih, jelas ini ya. Lihat contoh Bu Guru ya nak. Posisi duduk yang benar. Tuh. Jarak buku dan mata tidak terlalu dekat. Lihat contohnya. Coba dilihat di halaman cara baca buku yang benar. Coba kalian buka bukunya. Untuk melihat duduk yang benar ada di halaman 95. Tuh nak tuh duduk yang benar, posisi badan tegak. Tidak boleh terlalu menunduk seperti ini. Atau bukunya sambil tiduran berbaring di depan TV baca buku. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Ya pertama, kita membaca di tempat yang terang. Dua, dengan posisi duduk yang benar. Jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Tuh. Itu nanti. Kenapa Bu Guru? Kenapa nggak boleh menunduk? Kenapa nggak boleh tiduran Bu Guru seperti di halaman 89 itu? Nggak boleh nak. Nanti matanya bisa sakit. Dan membaca harus di tempat yang terang, ada lampunya, jendelanya dibuka, dan lain sebagainya. Oke? Udah paham nak? Duduk yang benar, posisi yang benar saat baca. Oke, kita lanjutkan lagi halaman 88. Tuh, halaman 88 nih. Nina dan teman-teman pergi ke perpustakaan. Al-Falaq punya perpustakaan yang besar loh. Bukunya banyak sekali, ditata yang rapi di rak. Anak-anak nanti boleh baca di buku perpustakaan. Tidak boleh lari-larian, duduk yang manis. Seperti yang Bu Guru ajarkan tadi. Nanti kalian akan berlama-lama di sana senang baca buku segala macam ilmu. Ya nak ya, membaca buku sangat menyenangkan. Membaca buku sangat menarik. Ada ilmu pengetahuan, ada juga cerita bergambar. Pasti anak-anak suka nanti kalau di perpustakaan ya. Oke, nanti dengan guru di sana. Sekarang kalian belajar di halaman
98 itu ada keluarga Deli yang senang membaca. Di rumah juga ada. Ada yang di rumahnya ada perpustakaan? Ada nak? Ada. Siapa coba tunjuk jari? Di rumah siapa ya yang punya buku perpustakaan? Oh iya, di rumah anak ganteng nih ada. Siapa lagi? Oh banyak. Anak-anak di rumahnya banyak tuh yang punya perpustakaan. Bukunya macam-macam nak. Ada buku apa? Oh pintar. Ada cerita hewan. Ada cerita Nabi. Ada ilmu pengetahuan dan lain-lain. Oke, di halaman 98 ini perpustakaan di rumah. Nah, di situ nanti kalian bisa melihat ada cerita bergambar, ada buku novel, ada buku apa lagi nak? Ada buku ensiklopedia. Ini buku tentang bermacam-macam ilmu. Bagus kalau kalian baca. Anak-anak akan jadi ilmuwan, akan jadi anak yang hebat, akan jadi orang yang hebat karena rajin membaca. Apalagi ada majalah. Nih biasanya kesukaan mama nih, majalah resep memasak. Nih mama suka nih baca-baca majalah. Ayah suka membaca koran. Banyak sekali berita-berita penting yang ada di koran. Pinter anak-anak ya. Semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu pengetahuan. Nanti kalian bisa membaca tuh di perpustakaan ada tulisan. Ya, ada tulisan begini nak di perpustakaan. Banyak ilmu karena aku sering membaca. Aku bisa menjelajahi dunia karena aku sering membaca. Tuh, kalau ada waktu senggang, berarti anak-anak harus bisa memanfaatkan membaca buku. Boleh di pojok baca, boleh di perpustakaan, di mana saja boleh kalian punya waktu senggang untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Wah, udah pinter anak guru, punya kegemaran membaca, udah bisa cara membaca dengan baik, udah lancar semua dong, anak hebat. Dan kalian sudah punya buku cerita ya. Dari awal tahun kalian sudah membawa buku cerita. Oh, pintar. Sekarang halaman 100 kita belajar matematika tentang pengubinan. Tentang pengubinan. Kalau di sini ada apelnya itu 1. Kemudian sini ada 3. Sini lagi ada 2. Nah, sekarang di sini dikosongin Bu Guru. Nah, di sini dikosongin Bu Guru. Lanjutnya sini berapa ya? Sini ada 3 lagi. Sini ada 3. Sini ada 2. Siapa yang tahu di sini diisi berapa? Pinter, pola pengubinannya diisi 1. Pinter anak guru. Jadinya berapa sayang ya? Dibaca bersama-sama ya. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Hebat. Anak guru hebat semuanya. Sudah bisa membaca, sudah bisa membuat pengubinan, sudah bisa menyebutkan macam-macam buku yang bermanfaat. Ya, paham anak-anak?
Ada yang bertanya? Silakan. Ayo silakan bertanya dengan Bu Guru. Paham semua, pinter anak Bu Guru nih. Bu ada kasih jempol 2 nih. Hebat semua nih anak-anak kelas 1, hebat semua. Iya, karena kita belajarnya Bu ada cukupkan. Tetap semangat belajar di rumah. Iya, pinter. PR-nya nanti dikumpulkan ya. PR-nya nanti ada PR yang harus kalian kerjakan, halaman 97. Matematika pemungkinan sama yang seperti Bu ada jelaskan. Ya, sudah ya nak ya. Mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.